Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya Hizam Ali Akbar, mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia semester 5. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang ada di Indonesia loh, yaitu kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum Merdeka? Kita akan bahas di video kali ini, jadi simak videonya. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Adapun karakteristik dari kurikulum Merdeka diantaranya yaitu pengembangan soft skill, karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel. Hakikat kurikulum Merdeka berdasarkan pemikiran pendidikan para pendiri bangsa Indonesia, yaitu mengakui hak-hak manusia secara kodrati untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman secara bebas yang bertujuan menciptakan manusia yang berkarakter, manusia baru, dan masyarakat baru. Pada hakikatnya, kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dan penyederhanaan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sesuai pada pendapat yang dikemukakan oleh Wahyudin bahwa perubahan kurikulum ini tidak pernah radikal, selalu ada irisan antara kurikulum baru dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian untuk kerangka dasar kurikulum Merdeka, yaitu pada rancangan landasan utamanya adalah 1. Tujuan sistem pendidikan nasional, 2. Standar nasional pendidikan, dan 3. Pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian kita akan membahas tentang landasan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah perubahan struktur kurikulum menurut jenjang dan jenis pendidikan. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam dokumen sebagai berikut. Perubahan struktur kurikulum menurut jenjang dan jenis pendidikan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Dengan demikian, kurikulum yang berlaku dapat disesuaikan seiring dengan perubahan standar nasional pendidikan yang merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum. Standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, nilai Pancasila, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik,
keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Muatan pelajaran dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah, modul, blok, atau tematik. Dan beberapa landasan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2025, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, dan terakhir Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024, yaitu Peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020. Prinsip Kurikulum Merdeka. Prinsip perancangan atau Design Principles kurikulum perlu ditetapkan sebagai pegangan dalam proses perancangan kurikulum. Prinsip ini digunakan untuk mengambil keputusan terkait dua hal, yaitu rancangan atau desain kurikulum yang akan dipilih dan proses kerja atau metode perancangan kurikulum. Dengan demikian, baik hasil maupun prosesnya perlu memenuhi prinsip perancangan kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip ini dikembangkan berdasarkan visi pendidikan Indonesia, teori dan hasil penelitian terkait perancangan kurikulum, serta berbagai praktik baik yang diperoleh melalui kajian literatur dan diskusi terhimpun bersama pakar kurikulum. Filosofi Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga menjadi landasan penting dalam merumuskan prinsip perancangan kurikulum. Menurut Dewantara, kemerdekaan merupakan tujuan pendidikan sekaligus sebagai prinsip yang melandasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemerdekaan sebagai tujuan belajar menurut Dewantara dicapai melalui pengembangan budi pekerti sebagaimana yang ditulisnya. Budi pekerti, watak, atau karakter itulah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang lalu menimbulkan tenaga. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Tujuan tersebut memadukan kemampuan kognitif atau pikiran, kecerdasan sosial emosional atau perasaan, kemauan untuk belajar, bersikap, dan mengambil tindakan, disposisi atau afektif untuk melakukan perubahan. Budi pekerti mengarah pada pengembangan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learning, yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri, menentukan arah belajar mereka. Visi Ki Hajar Dewantara semakin relevan dan semakin mendesak untuk dicapai oleh generasi muda Indonesia saat ini. Untuk menghasilkan kurikulum yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan para pendiri bangsa, maka prinsip yang menjadi pegangan dalam proses perancangan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. 2. Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik. 3. Fleksibel. 4. Selaras. 5. Bergotong royong. 6. Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Prinsip pembelajaran dan asesmen adalah bagian dari kerangka kurikulum yang utamanya merujuk pada standar proses dan standar penilaian dari Standar Nasional Pendidikan. Prinsip pembelajaran dan asesmen dirumuskan untuk menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembelajaran atau asesmen, terutama guru, pimpinan sekolah, dan termasuk juga pengembang kurikulum dan perangkat ajar. Di satuan pendidikan, prinsip pembelajaran dan asesmen perlu menjadi landasan dalam merancang kebijakan dan praktek pembelajaran dan asesmen kelas.
Pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterkaitan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Menurut Black dan rekan-rekan, asesmen formatif adalah segala bentuk asesmen yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran, bukan untuk kepentingan akuntabilitas, sertifikasi, ataupun meranking capaian peserta didik, guru, dan satuan pendidikan. Asesmen formatif dengan demikian ditentukan oleh tujuannya, bukan instrumen atau mekanismenya. Bentuk atau instrumen dua atau lebih asesmen bisa serupa, namun apabila tujuan salah satu asesmen tersebut untuk menentukan kenaikan kelas misalnya, maka asesmen tersebut bukanlah asesmen formatif, melainkan asesmen sumatif. Oleh karena itu, prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka tidak menekankan pada metode yang konkret, melainkan pada tujuan serta fungsi asesmen sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kita masuk pada struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, yaitu jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu A. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk SMK dibagi menjadi dua, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Secara aspek kerangka dasar, kurikulum 2013 menggunakan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Untuk kurikulum Merdeka, rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan dan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Untuk aspek kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar yang dimiliki oleh kurikulum 2013 dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Untuk aspek struktur kurikulum, pada kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran reguler atau rutin, yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajarannya diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan atau pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Untuk aspek pembelajaran, pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler, dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan pada kreativitas guru pengampu. Untuk kurikulum Merdeka sendiri, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik.
paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70 hingga 80% dari jam pelajaran dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20 hingga 30% jam pelajaran. Untuk aspek penilaian, pada kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kurikulum merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek perangkat kurikulum, pada kurikulum 2013, pedoman, implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Untuk kurikulum merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, Apakah dan kurikulum modul merdeka pelayanan dapat bimbingan digunakan konseling. dalam pelajaran kimia? Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang ditujukan untuk mencetak siswa-siswa yang lebih dari berbagai aspek, seperti kemandirian, berani, sopan, dan berkompeten. Kurikulum tersebut membuat sistem pengajaran tidak hanya di dalam kelas, namun juga pengajaran di luar kelas. Kurikulum Merdeka Belajar juga ditujukan untuk dapat meningkatkan kualitas di Indonesia, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam akademik, namun juga memiliki karakter yang baik. Kurikulum Merdeka dapat diterapkan dalam setiap mata pelajaran termasuk mata pelajaran kimia. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.